Shalom Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ya, puji Tuhan. Oke, pesan Tuhan buat kita adalah segera bangkit ketika jatuh. Wow, ya. Jangan terbalik, jangan segera jatuh gitu, jangan nih. Segera bangkit ketika jatuh. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin ada dari antara kita yang berkata, aku mah gak pernah jatuh gitu ya. Puji Tuhan dengan itu. Tapi yang dimaksud jatuh di sini bukan hanya sekedar tentang orang percaya yang melakukan perbuatan mencuri. Ya, orang anak Tuhan mencuri jatuh gak jatuh ya. Anak Tuhan membunuh ya. Nah yang dimaksud jatuh ini bukan sekedar mencuri, membunuh, selingkuh, korupsi dan lain-lain yang memang itu masuk kategori jatuh. Tetapi Bapak Ibu Saudara juga termasuk orang-orang percaya yang kehilangan gairah di dalam mengiring Tuhan. Termasuk orang percaya yang kehilangan tujuan. Yang apatis, yang tawar hati, yang kecewa, yang penuh dengan kebencian, itu jatuh, ya, dan sebagainya, ya. Nah oleh sebab itu mari saya ajak kita buka dulu ayat yang mendasarinya Mika 7 ayat 8. Ayat yang kayak jarang kita bahas ya, diambil dari Mika, ya. Oke, sudah terpampang di depan, saya mau ajak kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Katakan amin. Wow, luar biasa ya. Di sini kita melihat ada satu semangat, ada satu gairah untuk tidak membiarkan diri terbenam. Ya. Nah, sedikit latar belakang tentang Mika ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, di kitab Mika ini bicara banyak tentang ajakan bangsa Israel untuk kembali bangkit. Mika itu hidup melayani di zaman Raja Yotam, Raja Ahaz, Raja Hizkia. Ya. Saat itu bangsa Israel sedang berada dalam keadaan masa istilahnya revolusi ekonomi, ya, di mana secara materi mereka makmur, mereka kaya, namun memiliki efek samping akibat hal-hal tersebut. Ya, muncullah egoisme, muncullah materialisme, kemudian di dalam hal rohani otomatis merasa diri, wow, udah jago punya gitu ya. Karena apa? Karena perkara-perkara materi, ya, rasa puas di dalam kehidupan rohani, merasa puas dalam melakukan hal-hal agamawi, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Sehingga akibatnya nilai-nilai pribadi, nilai-nilai sosial dan karakter mereka hancur. Dan akibatnya mulai terjadi penindasan. Orang yang merasa makmur, merasa kaya, merasa jago, menekan orang-orang yang lemah, ya, pada masa itu. Dan Mika mengecam apa yang dibuat orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seenaknya itu, ya. Padahal jelas ada hukum Tuhan yang mengatur semuanya itu, tetapi yang terjadi adalah dampak-dampak tadi, ya. Sehingga orang yang merasa kuat menekan orang yang lemah, dan orang yang lemah mengadukan kepada penguasa, dalam hal ini kepada hakim. Hakim tidak dapat berbuat apa-apa karena ternyata di masa itu juga hakim udah pada disuap, ya, dan lain-lain. Sehingga banyak yang kaum yang mengalami lemah, rasa lemah, ya, dan kemudian disitulah Mika menyerukan kepada umat Tuhan, yuk bangkit gitu, tangkap kembali tujuan Tuhan, ya. Kalau dibiarkan diri terpuruk, ingat akan ada bangsa lain yang akan masuk, ya, dan sebagainya. Nah, dari seruannya ini Nabi Mika sebetulnya sedang mengatakan agar orang-orang tidak larut dalam situasi yang dihadapi. Ya, kalau Nabi Mika berbicara di masa itu, nah pesan Tuhan ini juga berbicara di masa sekarang, ya. Sedang mengatakan agar orang-orang gak larut dalam situasi yang sedang dihadapinya. Kadang ada orang yang membiarkan dirinya pasrah, ya, begitu saja pada keadaan yang dihadapinya tanpa mau berusaha bangkit. Akhirnya ada orang-orang percaya yang karena nggak mau berusaha bangkit dan kemudian nyaman dengan keadaannya. Dan kemudian berharap orang-orang memaklumi apa yang dia sedang
lakukan. Nah, biasanya orang-orang seperti ini akan mudah menyalahkan orang. Karena ini, apa yang aku alami karena dia, karena itu, dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Nah, tanpa disadari seringkali orang percaya di dalam memperlakukan dirinya, ya, sama seperti akhirnya, seperti kalau kita suka lihat ada orang dewasa memperlakukan anak kecil yang jatuh nggak sengaja. Mungkin keserempet, mungkin kesandung Bapak Ibu Saudara. Dan biasanya gini, kalau anak kecil dibiarkan jatuh bangkit sendiri, dia akan bangun sendiri. Kalau nggak ada orang, dia akan bangkit. Tetapi sikap perlakuan orang dewasa yang aduh nggak apa-apa kesian gitu, anaknya kemudian nangis gitu. Nah sehingga sikap yang seperti itu disadari tidak disadari juga dilakukan para orang dewasa yang perlu diperhatikan, ya. Padahal gini, yuk jatuh yuk bangkit aja, yuk keserempet yuk berdiri lagi gitu. Seringkali nunggu ada orang yang memperhatikan dan lain-lain, ya. Nah ini menjadi pesan Tuhan buat kita umat Tuhan, ya. Di dalam mengiring Tuhan Bapak Ibu Saudara, wajar umat Tuhan diperhadapkan dengan berbagai keadaan, ya kan? Sepanjang masa kita mengiring Tuhan atau sepanjang masa kita hidup kita diperhadapkan dengan berbagai segala keadaan. Ya, kita udah melewati masa-masa itu atau mungkin juga sedang menghadapi keadaan A dan B dan berbagai hal. Ya, kadang situasi baik, kadang situasi yang nggak mudah kita hadapi, bahkan bisa situasi yang sulit dan panjang, bisa nggak bisa aja. Ya, nah Tuhan mau kita menjadi orang-orang percaya yang tangguh. Orang percaya apa? Yang tangguh. Ya. Tangguh dalam pengertian nggak cepat merasa pasrah, ya, nggak mudah larut dalam keadaan, mengasihani diri dan memutuskan untuk tidak berbuat apa-apa, menganggap bahwa inilah udah kehendak Tuhan. Ya. Tuhan mau kita umatnya menjadi orang percaya yang cepat untuk bangkit kembali, ya, karena percaya ada tangan Tuhan yang selalu tersedia untuk menolong. Katakan amin, ya, kita percaya. Mungkin situasinya belum langsung bisa berubah seketika, tapi minimal gini Mbak, ada semangat untuk mau bangkit kembali. Dan ini loh yang dibutuhkan. Semangat untuk mau bangkit kembali, menangkap kembali rencana Tuhan, tata kembali. Ya. Tuhan memberi gambaran seperti orang yang jatuh ke tanah, kemudian segera bangkit kembali, dia bersihkan segala pasir-pasirnya, segala kotoran, segala kerikil, kemudian dia berjalan lagi. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan yang terjerembab kemudian menangisi diri, jatuh ini gitu. Masa nggak ada yang tolong? Enggak. Yuk berdiri lagi, yuk jalan lagi gitu. Ya. Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah di pertandingan Olimpiade tahun 2004. Olimpiade di Athena. Ada seorang atlet senam pria, ya, gimnastik tepatnya. Namanya Paul Ham. Paul Ham ini diutus oleh negaranya untuk meraih medali emas karena memang atlet yang diunggulkan untuk memperoleh emas. Ketika Paul Ham melakukan bagiannya, saya nggak tahu di bagian mana ya, kelihatannya yang lari terus muter-muter terus mendarat gitu, seperti itu. Dan dia lakukan, tiba giliran dia lakukan bagiannya, dan apa yang terjadi? Dia mendarat dalam keadaan miring dan menyenggol meja juri. Oh itu fatal itu Bapak Ibu Saudara. Nilainya banyak dipotong. Dan semua terdiam karena bahkan para atlet-atlet saingan pun sempat kaget, nggak nyangka Paul Ham mengalami seperti itu. Karena dia yang diunggulkan untuk memperoleh emas. Melihat itu mungkin atlet-atlet yang lain merasa ada kesempatan mereka untuk memperoleh emas kalau gitu ya. Paul Ham sempat bingung dan ada waktu dikatakannya, ada waktu di mana ia sempat mengalami depresi. Aduh, kesalahan fatal yang dia lakukan. Tadi bodoh sekali sampai dia lakukan itu. Dan memang setiap atlet dikasih kesempatan kembali. Memang ada aturannya gitu. Nah, tapi di situ Paul Ham merasa bahwa udahlah, mau sebagus apa gitu ya, emas rasanya udah hilang di tangan. Dan
Kemudian dia diingatkan lagi untuk tujuan apa dia diikut sertakan di dalam perlombaan dunia ini. Apa yang dia lakukan, dia bilang rasanya sulit untuk bisa meraih medali yang cukup berarti kecuali kalau dia melakukan sesuatu gerakan yang mendekati sempurna. Dia punya pilihan Bapak Ibu Saudara, mau terus memikirkan kegagalan tadi, udah percuma lah, percuma coba juga, tadi udah fatal. Atau mencoba melakukan kembali sebaik mungkin dengan harapan ya masih lumayan lah gitu. Dan apa yang dia lakukan, dia memilih untuk konsentrasi. Memilih untuk konsentrasi dan melupakan sesuatu yang barusan terjadi yang gak mudah. Dan dia mencoba melupakan dia saat ini, dia akan melakukan lagi bagiannya, gilirannya. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu dia mau melakukan dia tarik napas, konsentrasi, dan apa yang dia lakukan, dia lari, saya nggak tahu gerakannya seperti apa, mungkin muter-muter, dan kemudian apa yang terjadi, dia mendarat dengan begitu indah. Dan semua terdiam, pelatihnya berseru, itu gerakan emas itu emas di tanganmu itu. Dan dia baru menyadari ketika muncul nama dia di urutan yang teratas Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Dia memperoleh emas untuk pertandingan cabang itu. Nah dari sini kita bisa belajar sesuatu bahwa pilihan ada di tangan Paul Hem, pilihan ada di tangan kita. Mau merasa habis, merasa rusak, merasa gagal bisa aja. Atau mencoba bangkit kembali. Dan kali ini lakukan sesuatu yang terbaik. Apalagi kita anak Tuhan, ada tangan Tuhan yang selalu tersedia untuk kita, katakan amin. Nah inilah menjadi pesan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mau akhirnya membiarkan diri menjadi, udah iring Tuhan percuma lah, biasa aja udah gak usah terlalu kayak gimana kali. Nah itu sebetulnya adalah kategori yang sebetulnya udah gak gitu semangat lagi. Yang udah kehilangan tujuan, yang udah kehilangan gairah. Atau kita dikasih pilihan. Dimana enggak, aku akan bangkit. Aku akan lakukan dengan pertolongan Tuhan. Dengan lebih baik lagi. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Paul Hem memang sempat gagal. Tapi dia enggak nyerah. Mungkin ada masa-masa juga kita merasa dalam tanda kutip gagal atau gagal beneran atau merasa terpuruk atau apapun ya. Pilihan ada di tangan kita. Mau terus merasa gagal atau memutuskan untuk bangkit kembali Bapak Ibu Saudara. Nah seperti itu yang Tuhan inginkan buat kita orang-orang percaya. Oleh sebab itu beberapa hal yang perlu kita miliki ketika menghadapi keadaan yang gak mudah ya. Agar kembali bangkit dan pulih. Beberapa di antaranya yang pertama adalah jangan biarkan musuh tertawa. Percaya bahwa Tuhan belum selesai dengan kita. Jangan biarkan musuh tertawa. Tapi percaya bahwa ada Tuhan yang selalu tolong kita. Tuhan belum selesai urusan dengan kita. Ada perkara-perkara dahsyat di depan yang Tuhan mau kita lakukan di dalam Dia. Oke, ayatnya masih satu tadi, Mika 7 ayat 8. Tapi saya mau bacakan lagi, ini menarik sekali ya. Dia bilang sama musuh ya, bilang sama iblis, jangan bersuka cita atas aku. Ini luar biasa Bapak Saudara. Jangan bersuka cita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh. Apa yang dia katakan, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Ini keren banget. Ya. Siapa pribadi yang paling senang lihat anak Tuhan jatuh? Iblis, ya. Dan akhirnya hidupnya keluar dari rencana Tuhan. Ya itu iblis senang banget. Bagus, kata iblis, bagus, anak pintar. Ya. Nah ini pula yang diserukan Nabi Mika kepada kaum Israel pada waktu itu. Jangan karena merasa ditekan, jangan karena situasi enggak mudah, kemudian akhirnya mereka memutuskan, udah begini aja lah. Tuhan mah entah jauh di mana gitu. Tapi musuh ketawa lu begitu. Ya, ada Tuhan yang menjadi penerang dalam kehidupan kita. Memang gak mudah Bapak Ibu Saudara untuk bangkit setelah mengalami masa-masa keterpurukan. Ya. Ada seorang bapak yang pernah saya kenal. Bapak itu dulu suka ikut doa pagi. Dia cerita bahwa dia sedang melayani teman lamanya yang memutuskan untuk
sudah tidak mau keluar rumah lagi, bahkan bukan sekedar gak mau keluar rumah, udah gak mau keluar dari kamarnya. Seorang pengusaha yang cukup berhasil, tetapi karena mengalami hal-hal yang gak mudah, ada kegagalan, merasa dikerjain orang dan berbagai hal. Akhirnya memutuskan untuk tinggal di dalam, ngurung di dalam kamarnya. Dan tidak mau ngapa-ngapain lagi. Udah gini aja. Diajak ngobrol juga udah bengong gitu ya. Gak gila, tetapi maksudnya gak terganggu jiwa, tetapi ya gangguan jiwa. Tetapi memutuskan, udahlah di dalam kamar aja, berantakan. Kamar kotor. Ya. Seperti itu. Dan memang ada orang-orang yang akhirnya memilih untuk duduk diam, merenungi nasib dan mengasihani diri. Teman datang, dia juga gak hiraukan, tapi teman pergi, dia merasa teman meninggalkan gitu. Udah serba salah semua. Ya. Memang ada orang berkata, bersyukur aku gak kayak begitu. Puji Tuhan gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi kemudian apabila menjalani kehidupan tanpa tuntunan Tuhan juga sia-sia. Ya itulah sebabnya ada Tuhan yang selalu tersedia buat kita, yang siap untuk tuntun kita, tolong kita. Ya. Mungkin apa yang terjadi pada Paul Hem, atlet gimnastik tadi, mungkin kita keadaan yang seperti itu mungkin kita pernah alami. Ya. Atau ini menjadi gambaran diri kita karena mungkin dulu kita pernah membuat beberapa kesalahan. Ya. Telah membuat beberapa pilihan buruk atau keputusan yang buruk, ya, dan kita merasa kenapa gitu, kok gagal, ya. Namun pilihan kembali ada pada diri kita, Bapak Ibu Saudara. Mau terus merasa gagal, ingat kegagalan itu bisa menjadi sesuatu yang kegagalan permanen. Merasa gagal belum tentu gagal, tetapi merasa gagal terus dan memutuskan untuk tidak mau melakukan apa-apa, akhirnya menjadi gagal permanen, ya. Apabila dibiarkan, atau pilihannya mau bangkit, ya, membersihkan segala debu-debu tadi, kerikil-kerikil, dan kemudian bangkit, jalan lagi, lari lagi, ya. Atau itu pilihannya, berdiri kembali dan membuat istilahnya perlawanan balik untuk meraih kemenangan. Ya, apa yang dilakukan Paul Hem itu nggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Biasanya orang kalau udah, tadi udah melakukan kesalahan fatal, biarlah pertandingan kali ini mah ya udah gagal lah gitu ya. Tetapi enggak loh, dia diutus untuk melakukan yang terbaik dan dia lakukan lagi. Nah, kita harus ingat ada pihak musuh, yaitu si iblis, ya, yang berusaha untuk membuat apa? Membuat anak Tuhan terpuruk dan hancur. Itu memang maunya dia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia berharap apa? Dia berharap kita putus asa, dia berharap kita hancur, dia berharap kita nyerah, gitu. Dia berharap itu yang dilakukan orang percaya, si iblis. Ya. Tapi melalui pesan yang Tuhan berikan buat kita ya, setiap masing-masing kita, apapun kondisi yang kita hadapi, kita bisa berkata, aku gak mau dikalahkan, aku gak mau lihat iblis tertawa. Ya. Apa sih perbedaannya antara Petrus dan Yudas, Bapak Ibu Saudara? Kalau dilihat dari sisi kesalahan, dua-dua fatal loh. Ya, yang satu jual Yesus 30 berapa? Keping emas. Perak ya, oke. Yang satu menyangkal Yesus. Berapa kali? 3 kali ya. Jadi boleh dikatakan keduanya pernah melakukan hal yang boleh dikatakan kategorinya sama beratnya ya. Nyangkal Yesus, jual Yesus ya. Kurang lebih sama, mereka pernah mengalami pernah melakukan hal yang sebetulnya nggak seharusnya mereka lakukan. Ya udah, kadung udah terjadi. Yang bikin beda apanya Bapak Ibu Saudara? Penyelesaiannya. Yang bagian Yudas nih memilih untuk apa? Membiarkan dirinya larut dalam kesalahan berkepanjangan. Dia mau coba kembalikan uangnya pun udah gak diterima, hidup dalam penyesalan. Kemudian apa yang dia lakukan? Ambil jalan pintas, udahlah mati aja, bunuh diri. Itu yang dilakukan oleh Yudas. Betul dia melakukan hal yang fatal, tetapi apabila seandainya dia, nyesel nih, aku mau ketemu sama Yesus, katanya dia bangkit gitu misalnya. Bisa aja gitu. Tapi yang dia lakukan apa? Dia memutuskan untuk bunuh diri. Ya udah selesai.
Dia mengalami kegagalan dan keputusan selanjutnya dia gagal selama-lamanya. Dia gagal seumur hidup. Nah ini bagian yang disukai iblis. Nah iblis bilang, nah Yudas bagus tuh, gitu. Ya. Sedangkan Simon Petrus memilih untuk apa? Memilih untuk nangis dengan penuh rasa penyesalan, ya. Tapi bersyukur dia masih ada di komunitas para murid. Meskipun ada masa di mana dia kembali kepada profesi lama bersama teman-teman nelayan lainnya. Nah, namun bersyukur pada hari kebangkitannya Yesus menemui murid-muridnya. Ya, peristiwa yang Yesus bawa ikan dan panggangan. Ya. Dan di situ terjadi pemulihan. Simon Petrus kembali diingatkan akan panggilannya. Ya. Dan akhirnya menjadi pribadi yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebetulnya itu. Seperti itulah, semua orang mungkin pernah mengalami kesalahan. Bahkan mungkin semua orang, mungkin ada orang-orang yang mengalami hal yang fatal, melakukan hal yang fatal bisa aja. Ya. Tetapi itu bukan akhir dari segala-galanya. Apakah langkah selanjutnya itulah yang menentukan. Ya. Mau pengen bikin iblis tertawa, apa mau bikin Tuhan tertawa gitu ya. Itu pilihan. Jadi yang pertama, jangan biarkan musuh tertawa. Percaya bahwa Tuhan belum selesai dengan kita. Yang kedua, jangan membiarkan diri terus larut dalam keadaan jatuh. Tetapi milikilah self-healing. Wow, apa ini self-healing? Mika 7 ayat 7. Mika 7 ayat 7 bilang begini, tetapi aku ini menunggu-nunggu Tuhan. Ya, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Ya, ada optimisme bahwa Mika menguatkan bangsa Israel. Ada Tuhan. Kau tahu nggak, Tuhan tuh Bapa. Tuhan itu luar biasa. Ya, hal yang mungkin juga sedang diingatkan kepada kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Kita punya Bapa loh, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Yang senantiasa mendengarkan, menuntun, ya. Dan kita bersyukur hari ini kita dapat pesan ini, ya, apapun keadaan, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan self healing atau penyembuhan sendiri? Ternyata selain manusia, binatang pun punya self healing, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Ada yang mengalami self healing yang otomatis tanpa kesadaran daripada binatang itu sendiri. Misalnya cicak kalau buntutnya putus, ya, tanpa dia berdoa, lagi. Selama badannya nggak putus, ya, kalau buntutnya putus, itu dalam waktu nggak terlalu lama tuh buntutnya tuh kemudian pulih lagi. Bukan nyambung lagi, pulih lagi, tumbuh lagi. Tapi manusia juga gitu ya, ada baik di tubuh kita juga punya self healing yang seperti itu. Tanpa kita suruh terjadi pemulihan yang otomatis, itu kan luar biasa, ya. Makanya betapa kondisi itu harus fit, karena apa? Pemulihan otomatis itu yang kondisi tubuh itu akan menentukan seberapa cepat pemulihan otomatisnya itu, ya. Atau kembali lagi ke binatang, ada binatang yang memiliki self healing dalam keadaan sadar. Pernah lihat nggak ada anjing makan rumput, Bapak Ibu Saudara? Ya, anjing makan rumput itu lagi self healing. Lagi nggak enak perut atau lagi nggak enak badan, dan dia tahu herbal yang bisa memulihkan keadaannya, yaitu rumput-rumput yang dia makan. Ya, anjing kok makan rumput gitu, ya dia lagi self healing. Nah, manusia juga, ini kembali ke manusia sana. Manusia juga punya berbagai cara dalam self healing, ya. Yang umum orang lakukan, saya nggak tahu ya. Mungkin ada orang-orang yang self healingnya pergi ke mall, Bapak Ibu Saudara. Ya. Belanja, ada yang self healingnya belanja. Bukannya sembuh uang habis, enggak. Ada yang self healingnya ya udah pergi liburan, ya makanya sekarang liburan dikatakan healing gitu ya. Ada yang cukup dengan window shopping, lihat-lihat etalase dan lain-lain. Nah, tetapi yang dimaksud dengan self healing ini adalah satu tindakan, ya. Satu tindakan untuk fokus pada merawat diri secara fisik dan mental. Tindakan yang dilakukan untuk fokus kepada, ya, rawat keadaan kondisi diri secara fisik dan mental dengan melakukan aktivitas yang benar. Dia tahu kondisinya lagi nggak baik, tapi apa yang dia lakukan aktivitas yang benar. Ada yang
memilih untuk tulis jurnal, olahraga dan lain-lain. Terus selanjutnya ya, atau melakukan pengelolaan emosi. Ada waktu di mana dia memilih untuk menyendiri dulu, menstabilkan emosinya. Atau kemudian merenung penerimaan diri sendiri. Atau kemudian menerima dan mulai memaafkan orang lain. Saya pernah cerita sih, saya percaya sama orang itu, tiba-tiba satu hal yang sebetulnya sangat pribadi, karena ini bukan tentang saya, tapi tentang orang yang sedang saya layani, yang kerahasiaannya harus dijaga. Dan saya bertanya kepada penasihat hukum, yang mana langkah apa sebaiknya kalau ada orang, anak muda, remaja, wanita yang mengalami keadaan begini. Dan dia juga gak tahu siapa yang saya ceritakan. Begitu 5 menit saya taruh telepon, itu dari mana-mana bisa kontak saya. Apa yang terjadi di gereja kamu? Saya bilang, waduh saya marah sekali, ini orang bocor mulut banget gitu ya. Dan saya sempat marah, dan apa yang saya lakukan, dan kemudian saya telepon dan saya sempat tegur, dan dia jawab seenaknya. Wah, saya masih marah. Apa yang saya lakukan? Saya masuk menyendiri, saya menyembah. Gak gampang loh Bapak Ibu Saudara, gak gampang. Hanya bahasa roh dengan mata yang masih melotot, bahasa roh. Ada satu titik, ada aliran air sejuk. Saya membiarkan dia terus mengalami kepenuhan. Tiba-tiba tak hilang semua. Enak banget. Dan saya hubungi lagi. Oke, saya maafkan kamu. Lain kali kamu dengan profesi itu jangan lakukan lagi. Ada waktu di mana saya butuh self healing. Ya. Artinya, dan kemudian lanjut ya. Kemudian ada waktu mencari hadirat Tuhan. Mendapatkan kembali tujuan Tuhan. Itu self healing. Artinya jangan selalu menunggu orang lain datang dan menyembuhkan diri kita. Jadi jangan seperti anak kecil yang sebetulnya bisa bangkit sendiri, tapi karena dibiasakan terus ditolong, akhirnya anak kecil itu akhirnya menunggu orang tolong dia. Yang dibutuhkan adalah berdiri, bersihkan itu debu, kotoran, kerikil, bangkit, lari lagi. Ya. Daud adalah seorang yang gak lebih baik dari Saul dalam hal dua-dua pernah melakukan kesalahan, Bapak Ibu Saudara. Yang satu dikejar-kejar mau dibunuh, yang satu mengejar-kejar untuk membunuh. Saul mencoba membunuh Daud yang dianggap sebagai ancaman buat dirinya, ya kan? Sedangkan Daud pernah meniduri Batsheba yang ternyata istri dari anak buahnya, yaitu Uria, dan kemudian setelah ditiduri dan tahu hamil, dicoba dibunuhlah Uria dengan siasat yang keji, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi dua-dua pernah mengalami hal yang buruk sekali. Tapi bedanya Saul gak pernah nyesal dengan apa yang dia lakukan. Dia gak pernah nyesal lalu datang cari Tuhan. Ya, hidupnya Saul makin menurun dan menurun. Bahkan di akhir hidupnya dia datang ke seorang dukun di Endor. Dan kemudian berakhir tragis penyelesaian hidupnya. Ada kitab yang mencatat dia lompat ke arah tombak atau ke arah pedang, atau ada memang dari suku lain yang sengaja menusuknya gitu. Jadi di dalam Perjanjian Lama ada dua sisi itu. Nah, beda dengan Saul. Daud dalam penyesalannya dia datang sama Tuhan. Ada masa-masa di mana setelah peristiwa Batsheba, Daud merasa ini setelah dia jadi waktu Batsheba dia udah jadi raja ya. Daud adalah seorang yang di beberapa Mazmur terus dia adalah seorang yang self healing, ya. Ketika Daud merasakan ada sesuatu yang nggak enak terjadi di dalam dirinya. Kok Tuhan udah lama nggak berbicara lagi buat dia. Dia tahu ada banyak hal yang dia harus selesaikan sama Tuhan. Makanya Daud datang sama Tuhan.
Dia nggak mau berlama-lama lagi, dia datang sama Tuhan untuk minta diperiksa hatinya. Ya kan ada Mazmur yang dia minta diselidiki hatinya sama Tuhan, minta dia diperiksa batinnya dan lain-lain. Tetapi saya mau tunjukkan di Mazmur 51, ya ini ada kaitannya dengan peristiwa Batsheba, Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dia lagi bilang sama Tuhan, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Selanjutnya, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Wow. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Nah kalau kita lihat Daud memang seorang yang seorang yang ketika mengalami satu keadaan dia datang sama Tuhan. Mungkin dia gak menyadari Tuhan, tapi aku datang kepada engkau yang memeriksa hatiku. Selidikilah aku, lihatlah hatiku, periksalah apakah jalanku serong dan lain-lain. Wah ini luar biasa. Ya. Daud adalah seorang yang senantiasa yang kerap melakukan self healing. Nah itulah sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, lewat pesan ini Tuhan mau kita, apapun keadaan yang kita hadapi ya. Mungkin saat-saat yang mungkin dalam keadaan yang gak baik atau keadaan yang rasanya kok kayak lagi jauh gitu. Nah bagian yang Tuhan inginkan adalah bangkit. Ya. Saya pernah cerita bahwa ada atlet bulu tangkis ganda campuran Liliana Natsir dan pasangannya siapa? Oh udah kelamaan, nggak apa-apa, udah pensiun sih. Liliana Natsir sama siapa? Tuh lagi deh. Tontowi Yahya. Tontowi Yahya mah. Tontowi siapa? Tontowi Yahya. Tontowi Ahmad. Tontowi Yahya penyiar ya. Udahlah nggak usah terlalu dipikirin ya Bapak Ibu Saudara. Pokoknya Liliana Natsir sama Tontowi Ahmad ya, dia ketika memenangkan Olimpiade di Brasil, saya ingat Rio de Janeiro. Dan kemudian di situ dia diwawancara oleh wartawan, apa kunci keberhasilan kalian? Dia bilang miliki mentalitas yang sehat. Wah ini jawabannya keren sekali. Mentalitas yang sehat gitu ya. Wartawan kan bertanya apa yang dimaksud dengan mentalitas yang sehat? Dia bilang kami nggak sekonyong-konyong bisa bertanding di dalam arena sekelas dunia ini. Kami melewati tingkat tahapan demi tahapan dari yang kecil. Mungkin lingkup kota, mungkin lingkup kecamatan. Dan kami nggak selalu menang, dia bilang. Kami kadang harus menelan kekalahan, kami terpuruk. Tetapi karena kami punya tujuan, jadi waktu kami kalah, keputusannya adalah mau nggak mau, yuk kita harus bangkit, evaluasi. Tadi kita salahnya di mana, dan kita bangkit dan harus mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya. Mungkin pertandingan selanjutnya kami belum tentu menang. Tetapi pada saat kami kalah, kami harus evaluasi yang kalah di bagian apa yang membuat kita kalah. Dan kemudian yuk, udah gak ada waktu untuk mengasihani diri, kecuali bangkit kembali siap untuk pertandingan selanjutnya. Dia bilang itu yang kami lakukan. Kami gak selalu menang. Kalau kalah kami bangkit, kalau kalah kami berlatih kembali, kami periksa bagian mana yang lemah. Kami bangkit lagi dan bertanding lagi. Dan ini membuat terus dia beranjak naik sampai kelas Olimpiade, Bapak Ibu Saudara. Nah gambaran ini seharusnya ini juga memacu kita orang-orang percaya, ya. Kita nggak selalu terus, ya. Mungkin ada dalam keadaan fit mungkin ya, fit rohani dan lain-lain. Tetapi apapun keadaan kita, nggak ada alasan untuk menjadi berlama-lama. Yang setuju katakan amin. Bangkit, jalan lagi. Ada pertandingan yang harus kita selesaikan. Ada mahkota di ujung sana yang harus kita raih Bapak Ibu Saudara. Dan kita satu hal yang luar biasa. Kita nggak pernah lari sendiri. Ada Bapa di surga, ada Yesus yang selalu tuntun kita, yang kasih kita kemenangan. Mungkin kita jatuh keserempet, tapi bagian kita berdiri lagi. Bersihkan kembali itu debu, kerikil dan lepas. Berdiri, lari lagi. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi orang yang mudah luka, tapi lambat sembuh. Jangan menjadi orang yang mudah jatuh dan jatuh terus. Ya. Tapi jadilah orang yang mudah untuk sembuh, tapi enggak mudah untuk luka. Yang setuju katakan amin.
Oleh sebab itu mari kita tangkap apa yang jadi pesan Tuhan ini. Terus berlari ke arah tujuan yang Tuhan tetapkan. Ya mau katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.